Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Syedaralun. Bertemu lagi dengan saya Sriangun Oktaviana, jurnalis Serambi Indonesia. Senang sekali hari ini dapat bertemu kembali edisi Selasa 25 November 2025. Baik Syedaralun, hari ini hadir dalam sebuah sesi spesial karena kita akan ngobrol bersama sosok perempuan muda asal Aceh yang sudah mendirikan usahanya hampir 1 dekade, yaitu ada Kak Dara Plistia Purnama yang merupakan owner dari Plistia Store. Halo Kak. Ya, halo Gimana Gun. kabarnya hari ini? Hari ini lumayan baik, sehat ya. Sehat ya. Baik, sebelumnya Syedaralun, di usia 10 tahun Plistia menghadirkan sebuah event untuk pertama kalinya diselenggarakan di Aceh, yaitu Flower Party. Event ini bukan hanya tentang kreativitas, tapi juga ruang aman dan pemberdayaan perempuan yang akan diselenggarakan di Hari Internasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Baik, kita akan berbincang-bincang bersama Kak Dara Plistia. Baik, Kak Dara ini kan udah membangun usaha ini selama 10 tahun ya Kak Dara. Nah, bisa diceritain nggak Kak Dara perjalanan singkat nih Plistia sampai hari ini? Perjalanan singkatnya ya, yang sesingkatnya Panjang juga boleh. panjang. Kalau kita bilang perjalanannya mungkin bisa diambil dari awalnya berdiri Plistia Store itu memang karena keisengan aja gitu kan. Itu dari tahun 2015 masih kuliah. Dari masih kuliah terus iseng-iseng mau buat apa ya gitu kan supaya nambah uang jajan gitu kan. Ya udah kepikiran lah coba-coba buat ada itu apa? Bunga kertas gitu kan, terus lanjut ada bunga flanel, bunga satin gitu. Itu bertahan lumayan lama 2015 sampai 2017. 2017 kan 2 tahun gitu. Terus ya udah selesai kuliah di 2018 pengen buka toko lah gitu kan. Ya udah yang kecil-kecilan aja, terus sewalah toko di Prada gitu yang kecil, terus langsung coba di Fresh Flower gitu. Masih kecil-kecilan, cuman ada 1 kulkas gitu. Terus yang ready-readyin gitu, maksudnya yang kita pajang juga nggak ada sih kayak gitu. Lanjut dari 2018 terus pindahlah ke studio yang lebih besar gitu. Ya udah sekarang udah lumayan banyak yang kita sediain gitu. Berarti awalnya dari iseng-iseng ya Kak? Iya, sebenarnya dari iseng-iseng gitu kan. Dari namanya anak kuliah ya. Anak kuliah pengen ada tambahan jajan nih gitu. Alhamdulillah berjalan sampai 10 tahun ya Kak? Ya, Alhamdulillah. Besok lagi 10 tahunnya. Oh iya? Iya, perayaannya sebenarnya besok. Keren. Berarti udah 1 dekade ya Kak? Udah cukup lama juga ya? Ya, alhamdulillah. Oke, Kak Dara, selama beberapa tahun terakhir nih, kontribusi apa saja sih yang sudah dilakukan Plistia, mungkin lewat workshop ataupun event-event gitu? Paling sebenarnya memang 2 tahun terakhir ini kami fokusnya selain jualan bunga, juga kami menerima ada privat untuk belajar merangkai bunga, workshop untuk teman-teman yang kayak mau bareng-bareng sama temennya gitu kan, merangkai bunga itu kita sediain, nggak cuman privat aja. Terus hadir di event-event sekolah gitu, berkolaborasi sama UMKM juga. Itu sih, selain kita jual bunga, kita udah mulai terjun untuk kesana gitu. Keren. Nah Kak, ini kan di usia yang udah 10 tahun nih, Plistia katanya akan menghadirkan namanya Flower Party. Nah, untuk pertama kalinya bahkan di Aceh, apa sih Kak alasan atau ide awal kenapa bisa muncul acara Flower Party ini? Sebenarnya ide awalnya tuh memang kayak tadi udah kita bilang ya, sebenarnya karena mikir sebenarnya memang Plistia itu setiap tahun pengen selalu ada yang gebrakan baru gitu kan. Terus karena memang momennya itu kebetulan pas ya di November mau ngerayain 10 tahunnya kita. Terus mikir apa ya yang bagusnya kita buat gitu untuk yang belum ada gitu. Karena terus lihat-lihat lah ya di media sosial gitu kan. Ternyata Flower Party ini memang untuk saat ini lagi hits di luar ya, di luar kota Aceh, gitu kan, di luar Aceh udah banyak yang buat gitu. Ternyata pas dilihat lagi ternyata di Aceh belum ada. Ya udah pengen kita buat, dan kebetulan momennya itu pas ada di November juga perayaan anti kekerasan terhadap perempuan gitu. Dan satu lagi kita mikirnya gimana
pas nih momennya, di satu momen bisa dapat tiga acara sekalian. Ada anniversary-nya Plistia sendiri gitu, terus ada perayaan untuk anti kekerasan terhadap perempuan tadi, terus ditambahin lah flower party-nya gitu, supaya makin asik lah, seru Iya, gitu. benar-benar. Nah, boleh dijelasin mungkin Kak lebih detail nih tentang acara flower party itu sebenarnya gimana sih? Mungkin Syederalun mau tahu dan dijelaskan secara sederhana nih untuk Syederalun. Mungkin mereka juga pengen nih ikut nanti berpartisipasi gitu. Ya, jadi sebenarnya flower party itu sesuai ya sama judulnya, flower party. Jadi kayak pesta berbunga gitu. Cocok untuk ciwi-ciwi nih Kak. Iya, sebenarnya tuh ciwi-ciwi gitu kan. Tapi cowok boleh juga nggak? Boleh, boleh gitu. Jadi memang flower party ini kan pesta berbunga gitu. Jadi kita karena kita sangkut pautin nih sama yang namanya anti kekerasan terhadap perempuan tadi, jadi kita maksudlah kita ngerayain pesta berbunga sekalian membuat sebuah acara di mana nanti di situ jadi ruang aman, healing gitu untuk yang peserta yang datang gitu. Oke, menarik Kak. Nah, flower party ini kan diadakan tepat di hari anti kekerasan terhadap perempuan. Nah, apa sih Kak alasan Plistia sendiri kenapa flower party itu diadakan tepat di hari itu gitu? Ya, kalau misalnya masalah pemilihan tanggalnya, mungkin kita memang udah diskusi sama beberapa tim kita juga. Ternyata hari anti kekerasan terhadap perempuan ini dimulai dari tanggal 25 November sampai 12 Desember. Jadi ada 16 hari sebenarnya gitu kan. Terus kita milih di tanggal 29 November karena memang menurut kita waktunya pas ya di situ, masih di momen yang sama gitu kan. Terus kita ngambilnya di weekend supaya banyak yang bisa ikut gitu. Oke. Nah Kak, apa sih tujuan utama yang ingin Plistia sampaikan lewat event flower party ini? Sebenarnya kita cuma mau buat ini tuh sebagai wadah nanti, sebagai tempat ruang aman, ruang nyaman untuk teman-teman kita yang perempuan juga kan gitu, supaya mengembalikan lagi percaya dirinya gitu. Mungkin ada ini ya, kok sekarang anak-anak sekarang mental health gitu-gitu ya. Jadi kayak supaya dengan adanya flower party semuanya bisa mengembalikan energi lagi gitu. Apalagi kita kan Sabtu udah capek kerja dari Senin atau udah capek kuliah dari Senin sampai Sabtu juga kan, di siangnya mau ngisi ulang energi lagi gitu sih. Jadi self reward juga gitu ya, iya, weekend untuk self reward. isinya untuk kegiatan positif gitu ya Kak. Benar. Nah, di acara flower party ini apa sih Kak rangkaian-rangkaian kegiatannya nih? Untuk rangkaian kegiatannya sendiri mungkin nanti cuma kita mulainya dari kita mulai acara itu dari jam 1:30 itu udah mulai registrasi. Dari registrasi terus nanti mungkin sesi pertama langsung ada dilanjutin dengan adanya talk show. Nanti kita ada pemateri yang memang ahlinya dalam penyampaian tentang perempuan gitu. Lanjut nanti setelah itu ada langsung di flower party-nya gitu kan. Flower party setelah merangkai bersama-sama nih nanti ada tea time juga. Tea time kayak ya udah kita untuk ini ya minum-minum makan snacknya gitu. Terus di sini juga Plistia ada ngadain nyediain ada photo box. Jadi teman-teman udah siap rangkai-rangkai bunga, bisa foto-foto cantik nih. Jadi gitu. cocok untuk Gen Z banget ya Kak. Iya. Habis dapat talk show-nya, dapat ilmunya, dapat teman baru, tapi bisa juga bisa unggah di Instagram untuk foto-fotonya juga ya Kak. Pastinya untuk itu. Oke, nah kegiatan ini rencananya dilaksanakannya di mana Kak? Kegiatan ini kita buat di hutan kota, di hutan kota Tibang. Kenapa milih tempatnya itu Kak? Karena menurut kita yang paling cocok di situ karena bertema picnic garden ya. Terus juga aksesnya dekat ya, untuk rencananya kemarin kan mungkin yang mendaftar anak-anak kuliah gitu kan. Jadi kan aksesnya dekat gitu. Dari mana aja mudahlah dijangkau gitu, nggak terlalu jauh. Nah Kak, kan acara flower party ini akan diadakan di hutan kota. Nah, apa sih alasan Plistia memilih tempat itu gitu? Di hutan kota karena memang sebenarnya kan temanya kita adain piknik nih. Jadi kan piknik garden cocok nih di hutan kota karena di alam ya, di alam terbuka gitu. Jadi ya udah kita pilih hutan kota aja gitu.
Selain benar. memang karena aksesnya dekat juga. Oke Kak, nah siapa saja sih Kak yang boleh ikut untuk kegiatan flower party ini? Sebenarnya untuk ikut flower party kita buka untuk umum ya. Jadi buka bebas nih untuk perempuan-perempuan, untuk laki-laki juga boleh, orang tua, mau yang ada bawa anak-anak juga boleh, semuanya boleh daftar gitu. Oke, nah penasaran nih Kak, kenapa Plistia membuka pendaftaran untuk laki-laki nih? Uh, karena gimana ya, kan kita kan memang temanya itu anti kekerasan terhadap perempuan. Tapi di sini kan kita bukan hanya mau menghadirkan perempuan si korbannya tadi kan gitu, tapi lebih nanti juga ada edukasi tentang mungkin apa itu namanya? Bagaimana cara melindungi? Cara melindunginya gitu, terus kayak pencegahannya gitu. Jadi nanti mungkin ada edukasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuannya juga ada. Jadi kan kita mengikut sertakan laki-laki gitu, supaya perempuannya juga merasa aman gitu kan. Benar, jadi tetap perlu peran dari laki-laki ya Kak, jadi nggak hanya perempuan yang bisa ikut serta, tapi juga laki-laki sebenarnya punya peran untuk terkait tentang kekerasan seksual terhadap perempuan ini ya Kak? Iya. Oke, nah kan Plistia sudah membuka pendaftaran nih Kak, flower party. Berapa orang sih Kak yang sudah berpartisipasi untuk mengikuti flower party ini? Oh iya, sebenarnya per hari kemarin, per kemarin kita itu udah close pendaftaran karena udah limitnya memang udah sangat full nih, udah bahkan kita udah tambah 20 lagi, yang dari awalnya itu cuma terima 100 peserta, kita nambah di 20 set lagi. Jadi sekarang pesertanya udah mencapai 120 orang. Oh, itu dari seluruh peserta itu laki-lakinya ada Kak berarti? Sejauh ini memang kita lihat belum ada ya. Oh, belum mungkin ada. masih, karena ini juga yang pertama ya, jadi mungkin belum ada bayangan gimana nih acara flower party gitu. Oke, mungkin kedepannya bakal ada cowok yang daftar ya Kak? Ya harapannya semoga nanti kan flower party ini bukannya yang pertama, tapi bakalan ada lagi nanti kita adain batch keduanya mungkin. Jadi mungkin laki-laki bisa ikut yang keduanya lagi gitu. Oke, mungkin ini di luar dari ini ya Kak, mau tanya ke Kak Dara. Kak Dara sendiri kan sosok perempuan muda, pengusaha gitu kan. Apa sih Kak tantangannya untuk seorang pengusaha, apalagi perempuan, untuk bisa berdiri, apalagi Plistia ini udah 10 tahun nih. Gimana sih tantangannya mungkin yang Kakak hadapi sebagai seorang pengusaha gitu? Kalau untuk tantangannya sebenarnya banyak ya, suka dukanya. Mungkin kita bilang salah satunya manage waktu kita gitu kan, apalagi kalau saya sendiri kan udah jadi seorang ibu gitu kan, udah jadi seorang ibu, seorang istri, jadi kayak harus di rumah, harus ke studio lagi gitu. Nggak ada sih, kayak misalnya kita memang harus bisa ngatur waktu yang pas nih untuk bisa kontrol semuanya gitu, kayak harus ngerjain bunganya di studio, pulang ngurus suami, ngurus anak gitu sih tantangannya, kayak yang beratnya di situ. Belum lagi nanti paling harus menghadapi banyak orang ya, namanya kita kalau jualan kan hadapin banyak orang yang berbeda-beda gitu, harus kuat mentalnya. Bener. Nah, Kak Dara mungkin bisa sampaikan nih untuk Syadaralun, untuk mungkin khususnya untuk perempuan, mungkin ada yang mau disampaikan dari Kak Dara, silahkan. Jadi kan kita cuma mau bilang, mungkin kita sebagai perempuan memang harus mempunyai power supaya kita mampu berdiri, bisa ngelakuin apa aja gitu. Maksudnya enggak yang bergantung sama siapa gitu kan, tapi ya harus berdiri kayak gitu, berdiri sendiri gitu, punya power yang bisa membuat kita merasa percaya diri gitu. Terus untuk mungkin perempuan-perempuan di luar sana, mungkin ada yang mencoba lagi berusaha membangun usaha gitu kan. Poinnya jangan menyerah gitu, jangan, pastinya kalau untuk bangun usaha itu banyak tantangannya gitu kan. Kayak contohnya aja bisa dibilang kayak saya sendiri gitu kan, dari tahun pertama, tahun kedua pasti ada kayak mau menyerah gitu, tapi ternyata ya udah kita bertahan sampailah di 10 tahun ini bisa bertahan sejauh ini gitu kan. Intinya perempuan itu hebat sebenarnya, jadi jangan takut untuk berusaha gitu. Wah, luar biasa sekali Syadaralun. Nah, Syadaralun, obrolan hari ini sangat bermanfaat tentunya. Terima kasih kepada Kak Dara yang sudah hadir dan berbagi cerita tentang perjalanan panjang Plistia sampai kehadiran flower party. Iya.
tentunya sangat menginspirasi dan tentu saja mendorong mungkin lebih banyak perempuan untuk berani berkarya. Terima kasih Syeda Ralon yang sudah menemani sampai akhir. Saya Seriangun Oktaviana dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.